zaman-zaman dulu itu masih tepi sini banyak ikan, pakai jaring pinggiran aja itu pakai renang itu dapat ikan dulu. Pada akhir-akhir ini hujan itu justru semakin berkurang. Sadarkah Anda, kita akan semakin jarang menikmati pemandangan seperti ini. Dan inilah pemandangan yang akan semakin sering kita saksikan sehari-hari. Akibat banjir kali ini, ratusan keluarga terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Seorang warga mengatakan, cuaca seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suhu panas ini tercatat lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai. Sebelumnya, angin puting beliung tak pernah terjadi di wilayah ini. Kini, mereka hanya bisa berharap air segera turun dan mereka bisa segera kembali pergi bekerja. Ini adalah Pak Subur. Ia telah puluhan tahun menjadi petani. Sebagai petani, Pak Subur sangat tergantung pada kondisi cuaca. Hujan deras turun semalaman. Pak Subur yang lelap karena lelah tak mendengar apapun. Pak Subur terkejut karena seluruh lahan sawahnya kini terendam banjir. Ini sudah yang ketiga kalinya tahun ini. Keluh Pak Subur. Kenapa ini terus terjadi? Semua itu bermula dari pemanasan global. Pada awalnya, sinar matahari yang diterima bumi kita dipantulkan kembali keluar angkasa. Namun, sinar inframerah yang menyertai sinar matahari terperangkap di dalam atmosfer akibat tertahan oleh lapisan sejumlah gas. Gas-gas tersebut kita sebut gas rumah kaca. Ini yang menyebabkan bumi kita terasa hangat dan memungkinkan kita untuk hidup. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca pada rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Kejadian ini disebut dengan efek rumah kaca. Gas rumah kaca yang paling banyak jumlahnya adalah karbon dioksida. Jadi, semakin tinggi kandungan karbon dioksida yang berada di lapisan atmosfer bumi, suhu bumi pun akan semakin meningkat. Peningkatan tajam terjadi sejak akhir abad 19. Kandungan gas rumah kaca dalam atmosfer bumi kini semakin menumpuk dan akan terus bertambah apabila semua orang tak segera mengubah perilaku. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Emisi gas karbon dioksida dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor, pemakaian minyak dan gas pada kegiatan rumah tangga, industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, pabrik semen, batu bara, pembakaran kayu, lahan dan hutan, serta gambut yang dikeringkan dan dibakar. Sampah menghasilkan emisi salah satu gas rumah kaca, yaitu metana.
Meskipun jumlahnya sedikit, 1 kg metana setara dengan 21 kg karbon dioksida. Secara alamiah, karbon dioksida diserap oleh hutan, tanah, dan laut. Namun berkurangnya luas hutan menyebabkan penyerapan gas rumah kaca ini berkurang. Beginilah proses pelepasan dan penyerapan karbon secara umum. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi menghasilkan 5,5 gigaton karbon per tahun. Hutan sebagai kawasan penyerap karbon di atmosfer mampu menetralisir emisi yang diakibatkan pengubahan tata guna lahan yang mencapai 1 gigaton per tahun. Permukaan laut juga melepas karbon. Namun di saat yang sama, laut menyerap karbon dari atmosfer sampai sebanyak 2 gigaton per tahun. Hasilnya, kita masih melepaskan 2,5 gigaton karbon per tahun ke atmosfer. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca inilah yang menaikkan temperatur muka bumi dan menyebabkan cuaca dan iklim berubah. Perubahan iklim yang terjadi biasanya ditandai oleh perubahan curah hujan. Perubahan iklim ini meningkatkan frekuensi dan memperparah bencana alam. Panas bumi yang meningkat juga membuat es di kutub utara dan kutub selatan pun mencair. Di Indonesia, perubahan iklim yang mengubah pola curah hujan menyebabkan pergeseran musim. Pergeseran musim membuat musim kemarau berlangsung lama dan mengakibatkan kekeringan. Sementara musim hujan berlangsung cepat dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim juga menyebabkan naiknya ketinggian permukaan air laut. Diperkirakan, permukaan air laut akan naik setinggi 1 meter dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. Ketinggian permukaan laut ini berbahaya, karena jika terjadi, pantai yang landai akan tenggelam. Dan ini yang bakal terjadi pada kota-kota besar di tanah air bila percepatan perubahan iklim seperti ini terus berlanjut. Jakarta, Banjarmasin. Bayangkan berapa juta orang harus mengungsi apabila hal ini akhirnya terjadi. Sejumlah infrastruktur di pinggir pantai akan terganggu atau rusak. Perubahan iklim juga membuat penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan malaria meluas. Perubahan iklim membuat daerah sumber air mengalami kekeringan. Kita akan mengalami krisis air bersih. Jadi masalah angin pergeserannya waktu tahun 66 sampai tahun 72 itu sudah geser. Biasanya 3 bulan barat terus, sekarang mah enggak. Barat cuman setengah bulan udah berhenti. Iya. Ombak. Kalau ini nggak ada ikan, kalau zaman-zaman dulu itu masih tepi sini banyak ikan. Pakai jaring pinggiran aja itu, pakai renang itu didapat ikan dulu. Kalau zaman sekarang udah sama sekali nggak ada. Kalau nggak habis bahan bakar 10 liter ke sana tengah, belum dapat ikan. Soalnya hasilnya kurang sih sekarang. Kalau dulu kan masih banyak hasil, jadi setiap hari bisa berangkat terus. Ombak biasanya gede setengah bulan, sekarang udah tuh lihat seperti air di kali. Saat ini, nelayan menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah iklim yang berubah dan musim yang bergeser. Iklim yang berubah menyebabkan jadwal melaut nelayan berkurang karena semakin sering terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Sementara petani juga mengalami dampak perubahan iklim dan pergeseran musim yang tak kalah besar,
gagal tanam dan gagal panen. Budidaya padi itu memerlukan air yang cukup. Kurangnya curah hujan itu sangat jelas akan mempengaruhi debit air yang ada di Waduk Jatiluhur, di mana Waduk Jatiluhur adalah penyuplai untuk pengairan tanah sawah yang ada di daerah kami. Itu termasuk tekanan alam. Jadi pemanasan global itu dipengaruhi, sangat berpengaruh kepada teman-teman, dirasakan contoh misalnya tanah semakin rusak. 2, air itu semakin sulit. Lalu juga hama semakin banyak. Yang lebih ngeri lagi itu kondisi panas tidak seperti dulu. Kalau dulu dingin, ini semakin panas, itu sangat dirasakan di mana saja. Kalau orang tua mengatakan ini sudah apa ya istilahnya salah mongso, salah mongso. Sudah ada perubahan, harusnya bulan ini seperti ini. Tapi ini kok tidak seperti itu biasa dirasakan, merasakan mereka. Para petani kini sulit menentukan awal masa tanam. Hal ini diperparah dengan gagal panen akibat terendamnya areal pertanian. Untuk menghadapi hal ini, kita bisa melakukan sejumlah adaptasi, seperti misalnya membuat perahu lebih besar atau membuat tanggul untuk penahan ombak. Tapi, para petani punya cara sendiri dalam menghadapi perubahan iklim. Usaha yang dilakukan petani dengan perubahan terutama perubahan hujan atau iklim ini adalah dengan pola tanam, di mana pola tanam mesti disesuaikan dengan kondisi dan situasi curah hujan. Di samping pilih varietas yang kokoh, juga pilih varietas yang umurnya pendek. Kenapa kami pilih umur padi yang pendek? Karena padi yang agak panjang dikhawatirkan nanti kekurangan air dan kerugian yang diakibatkan kekeringan nantinya bisa diminimalkan sehingga kami tidak gagal panen. Sebagian petani bahkan mencoba melakukan hal lain selain bertani. Saya dan teman-teman yang mempunyai kebiasaan tidak tergantung dengan orang lain itu atau kemandirian, punya pemikiran bahwa bagaimana petani Indonesia itu punya pemikiran untuk pertanian yang tidak bangkrut, gitu, tapi pertanian yang berkelanjutan. Dengan dasar misalnya lahan kita semakin sempit. Lahan semakin sempit kalau kita tanaman hanya monokultur, ya gagal satu, gagal semua. Tapi kita menggunakan sistem coklak, permainan coklak, itu, main dakon itu. Kalau pinter mainnya masuk lumbung semua. Nah penjabarannya adalah lahan 1000 meter, itu yang 100 meter untuk memelihara itik. 100 saja, itu sudah kita mempunyai hasil harian dari itik itu. 100 meter kita melihara kelinci sama kambing, itu 100 meter sudah sangat cukup. Kelinci sendiri per 3 bulan beranak. Per 3 bulan beranak. Satu induk itu beranaknya paling tidak 6. Lalu lahan yang misalnya 200 meter. 200 meter kita gunakan untuk tanaman sayuran yang notabene adalah 1 bulan panen. Lalu yang 3 bulan itu kita ambil 100 meter lagi untuk kolam. Itu sudah paling tidak menghasilkan kalau 1 kintal sampai ya 1 kintal aja harga 1,2 ya sudah 1,2 juta. Jadi sebetulnya banyak sekali istilah orang Jawa ngarah lor kidul kena atau ngarah utara yang selatan kena. Lain petani, lain pula kiat nelayan. Sejumlah nelayan di Karawang, Jawa Barat justru memanfaatkan musim ombak besar untuk menangkap rajungan yang dagingnya diekspor ke luar negeri. Nelayan tuh sekarang mah lagi susah kalau nangkap ikan. Cuman rajungan karena ombaknya gede. Kalau ombaknya gede, rajungan gampang ditangkap. Kalau ikan susah. Waktu dulu kan nangkapnya ikan terus, nggak ada yang lain, nggak ada jaring udang, nggak ada cari rajungan, cuman carinya ikan doang. Tapi sekarang mah enggak, udah lain. Tindakan adaptasi lain juga sebenarnya ada di sekitar kita. Contohnya ini. Konstruksi tanah ini disebut sengkedan atau terasering. Fungsinya mencegah tanah berkontur miring agar tidak longsor. Selain adaptasi, kita juga harus mengambil langkah mitigasi
yaitu melakukan kegiatan proaktif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perubahan iklim global. Mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan mulai dari perorangan sampai tingkatan nasional. Contoh mitigasi, misalnya melakukan efisiensi energi dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan seperti energi angin, sinar matahari, biomasa, panas bumi, atau air. Penanaman pohon dan penghijauan kembali lahan dan hutan yang gundul dapat menyerap karbon. Ini juga merupakan upaya mitigasi efektif untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Sementara untuk jangka panjang, kita masih perlu mengatur kekurangan air di musim kemarau yang melimpah pada musim hujan. Negara kita, sebagai bagian dari masyarakat global, sejak tahun 1994 bersama negara lain di seluruh dunia, berusaha bahu-membahu mencoba mengatasi masalah ini melalui rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB. Konferensi ini membahas upaya pengurangan dan pencegahan perubahan iklim, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mekanisme kerjasama global untuk melakukannya. Salah satu rangkaian yang diselenggarakan di Bali tahun 2007 lalu menghasilkan kesepakatan baru yang menentukan langkah seluruh peserta dalam mengurangi dampak pemanasan global di kemudian hari. Salah satu rencananya adalah mengurangi laju deforestasi atau penebangan hutan di seluruh dunia. Tapi jangan tunggu orang lain. Kita sendiri bisa membantu mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim, karena kita juga yang pada akhirnya akan menikmati keuntungannya. Kita bisa memulai langkah mitigasi dengan mengurangi penggunaan lampu. Mengurangi penggunaan satu bohlam berdaya 40 watt selama 5 jam setiap harinya, setara dengan menghemat 73 kWh setahun, atau mengurangi 53 kg emisi karbon dioksida setahun. Biasakan matikan semua perangkat listrik lain di rumah Anda saat tak digunakan. Hindari memasang pendingin ruang terlalu dingin. Kurangi pula penggunaan kantung plastik, karena produksi kantong plastik menghasilkan karbon dioksida. Selain menyelamatkan lingkungan, tagihan listrik Anda akan jauh lebih hemat. Lalu sampah. Pisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah-sampah non-organik bisa didaur ulang menjadi berbagai produk yang menarik seperti tas, boneka, dan berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Sampah organik bisa kita jadikan pupuk untuk membantu tumbuh kembang tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida dari udara. Jika dampak perubahan iklim bisa dikurangi, pergeseran musim dihindari, tak ada lagi banjir, maka kita akan dapat beraktivitas dengan tenang, kan? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Sebagian kecil masyarakat Jakarta telah mencoba dengan caranya masing-masing. Kita tahu persis ya bahwa pembakaran itu udah sedemikian parah. Jakarta itu kan paling kotor udaranya ya. Dengan harapan demikian kita supaya mengajak teman-teman bersepeda ke kantor, khususnya ya yang dekat, paling tidak seminggu sekali lah kita bersihkan udara sama-sama. Emang gak terlalu muluk-muluk banget ya, sama pengen ngerubah lingkungan dengan cara aku sendiri gitu. Pengennya sih gitu aja. Mari kita mulai lakukan sekarang juga.